Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu terasa seperti pagi biasa bagi Maya. Aroma nasi goreng sisa semalam yang sedikit hangus masih samar-samar tercium di dapur kecil berukuran 2 kali 2 meter. Matahari sudah meninggi, memaksa sinarnya menyelinap melalui tirai jendela yang sudah lusuh, menerangi debu-debu yang menari di udara. Maya, 30-an tahun, dengan cepat mengelap meja makan plastik, memastikan tidak ada sisa remah yang tertinggal. Kehidupannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan sesekali penjual kue daring tidak pernah glamor. Ia hidup dengan kalkulasi ketat, seringkali mengorbankan keinginannya sendiri demi putranya, Rio, yang kini berusia 8 tahun. "Mama, aku mau sepatu baru," rengek Rio sambil memakai sepatu sekolahnya yang solnya mulai menganga. Maya tersenyum getir sambil memeluk putranya erat-erat. "Nanti, sayang. Sebentar lagi gajian papa. Kita cari yang paling bagus, ya." Gaji Bima, suaminya, memang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok, tetapi selalu habis sebelum akhir bulan. Bima, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi, sering bertugas luar kota. Saat ini, dia berada di Surabaya, menjalankan proyek besar yang katanya akan mengubah nasib mereka. Maya selalu menaruh harapan pada Bima, pada janji-janji masa depan yang lebih cerah, meski sampai saat ini semua masih terasa jauh. Tepat ketika Maya sedang mencuci piring, sebuah ketukan keras terdengar di pintu. Bukan ketukan biasa dari tetangga atau tukang sayur, melainkan ketukan resmi yang tegas. "Ada surat tercatat, Bu Maya," seru suara petugas pos. Maya mengeringkan tangannya dan membuka pintu. Di tangan petugas pos itu terdapat sebuah amplop tebal berwarna krem, berbahan mewah, dengan stempel dari kantor notaris yang namanya sangat ia kenal. Notaris Haryawan, salah satu yang terbesar di Jakarta. Jantung Maya langsung berdebar. Ia tidak pernah berurusan dengan notaris, apalagi yang sekelas ini. Surat macam apa ini? Jangan-jangan surat tagihan dari pinjaman yang Bima ajukan diam-diam? Ia menerima surat itu, menandatangani tanda terima, dan buru-buru menutup pintu. Rio sudah pergi ke sekolah, menyisakan keheningan mencekam. Maya duduk di sofa reotnya, menatap amplop itu seolah ia memegang bom waktu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengoyak segel, dan menarik keluar selembar kertas bertuliskan kop resmi yang mengesankan. Awalnya, ia membaca kalimat demi kalimat dengan cepat. Otak dan matanya kesulitan menyelaraskan maknanya. Pemberitahuan resmi ahli waris. Mendiang Nyonya Farida Sastro Atmojo. Kerabat jauh dari jalur ayah Anda. Semua terasa asing. Maya bahkan harus memicingkan mata untuk mengenali nama mendiang Farida, seorang bibi jauh yang pernah ia temui sekali saat ia masih kecil. Kemudian, matanya menangkap angka yang tertulis tebal dan jelas, diakhiri dengan deretan nol yang luar biasa panjang. 125 miliar rupiah. 125 miliar rupiah. Udara di ruangan itu seakan-akan lenyap. Tangan Maya yang memegang kertas gemetar hebat. Ia harus membaca ulang jumlah itu, mengejar setiap nolnya, meyakinkan diri bahwa ia tidak salah melihat. 125 miliar. Itu bukan hanya uang, itu adalah kebebasan finansial untuk 7 turunan. Sebuah tiket emas untuk keluar dari segala kesulitan yang selama ini mencekik lehernya. Ia memimpikan 10 juta saja sudah terasa mustahil, apalagi 125 miliar. Maya tertawa. Tawa hampa yang segera berubah menjadi isak tangis histeris. Ia bukan menangisi kesedihan, melainkan terharu oleh kelegaan yang luar biasa. Ia membayangkan Rio akan mendapat sekolah terbaik tanpa harus memusingkan uang pangkal. Ia membayangkan Bima tidak perlu lagi jauh-jauh bertugas di luar kota, menahan rindu demi gaji bulanan. Surat itu juga menyebutkan persyaratan yang mendesak. Warisan ini harus segera diurus dan dipindah tangankan dalam waktu maksimal 2 minggu. Sebab ada prosedur administrasi kompleks yang harus diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Urgensi ini menuntut tindakan segera. Seketika, satu nama mendominasi benaknya. Bima. Bima harus tahu ini, pikir Maya. Ini adalah mimpi yang harus mereka bagi bersama. Hadiah dari takdir atas kesabaran mereka berdua. Ia tidak sabar melihat wajah terkejut suaminya,
mendengar tawa bahagianya, dan memeluknya, merayakan dimulainya babak baru kehidupan mereka yang kaya raya. Bima sedang berada di Surabaya. Jaraknya jauh dan butuh waktu setidaknya 9 jam perjalanan darat dengan kereta atau bus, atau 2 jam penerbangan yang mahal. Namun, ini tidak bisa ditunda. Kabar ini terlalu besar untuk disampaikan hanya melalui telepon. Maya ingin melihat reaksi Bima secara langsung, ingin memeluknya sambil menunjukkan lembaran surat bersejarah ini. Tanpa berpikir panjang tentang tiket, koper, atau biaya yang tiba-tiba terasa tidak penting, Maya segera bertindak. Ia menelepon sekolah Rio, meminta izin agar putranya bisa pulang lebih awal karena ada urusan keluarga mendadak. Setelah Rio tiba di rumah, dengan wajah penuh tanya, Maya hanya memberinya pelukan terhangat yang pernah ia berikan. "Kita mau temui Papa. Sayang, ada kejutan terbesar di dunia untuk Papa. Kita pergi sekarang," kata Maya. Suaranya dipenuhi getaran emosi. Rio, meskipun bingung, ikut merasakan aura kegembiraan dari ibunya. Ia hanya mengangguk patuh. Maya dengan tergesa-gesa memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas ransel. Amplop notaris itu, yang kini terasa lebih berharga dari emas batangan, ia simpan di dalam tas selempang kecil yang selalu menempel di tubuhnya. Tiket kereta malam jurusan Surabaya berhasil ia dapatkan pada menit-menit terakhir. Malam itu, di dalam gerbong kereta yang bergerak membelah kegelapan Jawa, Maya memeluk Rio yang tertidur pulas. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela. Senyumnya lebar, penuh harapan. Perjalanan ini bukan lagi tentang kesabaran, melainkan tentang janji. Janji kehidupan yang bebas, bahagia, dan penuh kemewahan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa di akhir perjalanan penuh harapan ini, ada kejutan lain yang jauh lebih pahit yang sudah menunggunya. Kejutan yang akan menghancurkan semua bayangannya tentang Bima, suaminya. Maya memejamkan mata, memeluk tas selempangnya erat-erat. Di dalamnya tersimpan rahasia yang ia yakini akan menyatukan keluarganya. Ia hanya perlu melihat senyum Bima di Surabaya. Perjalanan yang penuh optimisme itu pun berlanjut ke tujuan yang tak terduga. Gerbong kereta ekonomi malam itu terasa sesak dan bising, namun Maya tidak peduli. Suara roda besi yang berderak ritmis di atas rel seolah menjadi musik pengiring bagi otak Maya yang sedang sibuk menghitung. Di sebelahnya, Rio tertidur pulas dengan kepala bersandar di bahunya, kelelahan setelah hari yang panjang dan mendadak. Sesekali, Maya mengecup puncak kepala putranya. Aroma rambut Rio adalah satu-satunya pengingat akan realitas yang stabil di tengah pusaran angka miliaran yang memabukkan. Di dalam tas selempangnya, surat notaris itu terasa seperti jimat. 125 miliar. Jumlah itu terlalu besar untuk ia cerna sepenuhnya. Jadi ia memecahnya menjadi rencana-rencana kecil yang realistis. Dan tentu saja, fantastis. Pertama dan yang paling utama, utang. Ada beberapa cicilan kecil yang selama ini memberatkan mereka, termasuk pinjaman bank untuk modal usaha kecilnya yang gagal beberapa tahun lalu. Semua itu akan lunas dalam sekejap mata. Kehidupan tanpa beban utang. Betapa indahnya itu. Kedua, Rio. Maya sudah lama mendambakan sekolah swasta yang memiliki fasilitas lengkap dan guru-guru berkualitas. Bukan karena gengsi, tetapi karena ia tahu Rio sangat cerdas dan pantas mendapatkan pendidikan terbaik, sesuatu yang tidak mampu Bima berikan dengan gajinya saat ini. Ia bahkan bisa mengirim Rio kursus bahasa asing atau musik. Ia membayangkan Rio tumbuh menjadi anak yang percaya diri, tidak pernah merasa kekurangan seperti dirinya. Ketiga, Bima. Pria itu telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja keras di lokasi proyek yang panas dan jauh, hanya untuk memastikan dapur mereka tetap mengepul. Maya sangat mencintai Bima, dan ia melihat warisan ini sebagai kesempatan untuk membalas semua pengorbanan suaminya. Bima bisa berhenti dari pekerjaan beratnya, atau setidaknya mengambil posisi yang lebih santai dan tidak menuntutnya jauh dari rumah. Mereka bisa membuka kantor konsultan konstruksi kecil milik Bima sendiri, bermodal warisan ini. Bima pasti akan sangat bahagia dan bangga padanya. Maya mengeluarkan ponselnya, yang layarnya sudah retak di sudut. Ia membuka galeri, menatap foto pernikahan mereka yang sudah 10 tahun lalu foto-foto Rio saat bayi.
Kebahagiaan mereka selalu sederhana, terkadang terlalu sederhana hingga terasa menyakitkan. Warisan ini, pikir Maya, akan menjadi fondasi baru bagi cinta mereka yang sempat rasa terkikis oleh kesulitan ekonomi dan jarak. 1 jam sebelum kereta tiba di Surabaya, Rio terbangun. Matanya mengerjap-ngerjap. "Mama, kita sudah sampai?" tanyanya dengan suara serak. "Belum, sayang. Sebentar lagi." "Kenapa? Mau Mama ceritakan rencana kita?" bisik Maya, mencoba menenggelamkan suara bising kereta. Rio mengangguk antusias. "Dengar, Nak, nanti kalau kita sudah kaya raya, kita akan beli rumah. Rumah yang halamannya luas sekali, dengan kolam ikan, dan kamu bisa pelihara anjing atau kucing. Kita akan liburan ke Bali, naik pesawat, dan kamu bisa beli semua buku yang kamu mau." Janji Maya. Matanya bersinar. Rio, meskipun belum sepenuhnya mengerti konsep miliaran, matanya ikut berbinar. Sepatu barunya yang warna merah. "Ma." Maya tertawa kecil. Air mata kembali menetes. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena janji yang kini benar-benar bisa ia tepati. Sepatu baru yang warna merah. "Nak, sepatu baru yang paling kuat di dunia." Pagi hari akhirnya tiba. Kereta perlahan memasuki stasiun Gubeng. Kota Surabaya menyambut mereka dengan hiruk-pikuk khas kota besar. Maya merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Ia memegang tangan Rio, dan mereka berdua keluar dari stasiun, mencari taksi. Berdasarkan komunikasi terakhir Bima, suaminya menginap di sebuah hotel sederhana dekat lokasi proyeknya, yang terletak di kawasan Rungkut. Maya sengaja tidak menelepon Bima. Ia ingin ini menjadi kejutan yang sempurna. Bima selalu mengeluh lelah, dan membayangkan wajahnya yang berubah terkejut menjadi bahagia adalah hadiah terbaik bagi Maya. Sesampainya di lobi hotel, Maya meminta Rio menunggu sebentar di dekat meja resepsionis sambil berpura-pura mencari sesuatu di tas. Ia berbisik kepada resepsionis untuk memastikan kamar Bima. "Bima Aditama, kamar 403, jawab resepsionis itu. Matanya sedikit melirik Rio yang menggemaskan. Maya menarik napas dalam. 403. Kejutan sudah di depan mata. Ia membawa Rio menaiki lift. Jantungnya berdetak kencang, campuran antara gugup dan gembira. Ia merapikan rambutnya dan memastikan kerutan di pakaiannya tidak terlalu terlihat. "Ingat, sayang, kita harus pelan-pelan. Kita mau kejutkan Papa," bisik Maya pada Rio. Rio mengangguk, ikut merasakan ketegangan menyenangkan itu. Mereka mencapai lantai 4. Koridor sepi, hanya ada suara AC yang mendengung. Maya berjalan perlahan menuju kamar 403. Begitu sampai di depan pintu, ia mengangkat tangan, siap mengetuk. Ia sudah menyiapkan kalimat pembuka. "Lihat apa yang kubawa, Bima." Namun, saat tangannya hampir menyentuh kayu pintu, ia menyadari sesuatu. Pintu kamar 403 tidak tertutup rapat. Ada celah kecil, sekitar 1 atau 2 sentimeter, cukup untuk memperlihatkan sedikit bagian dalam ruangan dan, yang lebih penting, membiarkan suara dari dalam merambat keluar. Maya menurunkan tangannya. Ia berpikir, mungkin Bima sedang terburu-buru. Ia tersenyum, memutuskan untuk mengintip sebentar sebelum benar-benar mengetuk. Tiba-tiba, ia mendengar suara Bima. Suara yang keras, sedikit tegang, bukan suara yang biasa ia dengar saat Bima berbicara dengannya di telepon. "Aku sudah bilang, sebentar lagi. Aku harus memastikan dulu apakah perempuan itu sudah menerima surat notarisnya," kata Bima dari dalam. Suaranya dipenuhi nada kesal yang aneh. Maya terdiam, seluruh tubuhnya membeku. Perempuan itu? Siapa yang dimaksud Bima? Dan surat notaris? Ia mendekatkan telinganya ke celah pintu. Rio yang penasaran, ikut mendekat dan berpegangan pada rok ibunya. Harapan yang memenuhi dada Maya sepanjang perjalanan perlahan-lahan menguap, digantikan oleh sensasi dingin dan tajam yang merayap dari ujung kaki hingga ke kepala. Kejutan yang ia harapkan sudah tiba, namun ia adalah targetnya, bukan Bima. Napas Maya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena kegembiraan,
melainkan karena alarm bahaya yang tiba-tiba berbunyi di benaknya. Ia menoleh ke bawah, melihat Rio yang menatapnya dengan mata lebar dan polos. Anak itu merasakan ketegangan, tetapi tidak mengerti apa-apa. SSTT, bisik Maya kepada Rio. Tangannya gemetar saat ia menempelkan telinganya ke celah sempit pintu kamar 403. Suara Bima terdengar lagi, kini lebih jelas. Aku sudah bilang, sebentar lagi. Aku harus memastikan dulu apakah perempuan itu sudah menerima surat notarisnya. Aku tidak mau dia lari dengan semua itu. Perempuan itu. Kata-kata itu berputar liar di kepala Maya. Itu jelas adalah dirinya. Bima menyebutnya, perempuan itu. Bukan, istriku, atau Maya. Ada jarak, ada niat buruk di setiap suku kata yang diucapkannya. Kemudian, suara lain menyahut. Suara perempuan. Suara itu terdengar muda, manja, dan familiar. Tetapi Maya tidak bisa mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Kamu terlalu lambat, Mas Bima. Kalau dia sudah terima, kita harus segera eksekusi rencana B. Aku tidak mau tahu. Saham proyek properti kita harus terjamin. Bukankah kita sudah sepakat, setelah uangnya di tangan, kita akan langsung ke Singapura? Suara itu diselingi tawa kecil yang menusuk telinga Maya lebih dalam daripada pisau. Singapura? Proyek properti? Rencana B? Kepala Maya terasa berputar. Kakinya terasa lemas. Hampir tidak mampu menopang bobot tubuhnya. Ia mencengkeram erat amplop surat warisan di dalam tasnya. Amplop yang seharusnya menjadi tiket kebahagiaan, kini terasa seperti abu. Bima mendesah. Sabarlah, Alia. Semua sudah kuatur. Aku pulang besok lusa. Aku akan berpura-pura terkejut dan bahagia. Maya itu bodoh. Mudah sekali dibohongi. Dia pasti akan menyerahkan semua pengurusan kepadaku. Katanya, dia ingin aku berhenti bekerja dan kami hidup tenang. Kata-kata, Maya itu bodoh. Mudah sekali dibohongi, menghantam Maya seperti palu godam. Itu adalah suaminya, cinta pertamanya, ayah dari putranya, yang mengucapkan kalimat kejam itu. Selama 10 tahun pernikahan, kesabaran dan pengorbanannya dibalas dengan penghinaan yang begitu keji. Ia bukan hanya dikhianati, ia direndahkan hingga ke inti jiwanya. Ah, kasihan. Dia pasti membayangkan hidup mewah denganmu, padahal dia tidak tahu bahwa dia sedang menyiapkan dana pensiun untuk kita berdua. Balas Alia, kali ini terdengar lebih dekat, seolah dia sedang bersandar di pintu. Jadi, pastikan dia tidak curiga, Mas. Berikan dia bunga, belikan dia perhiasan murah. Dia gampang senang, kan? Tentu. Aku bahkan sudah menyiapkan beberapa skenario. Kalau dia rewel, aku akan pura-pura sakit dan memintanya mengurus warisan itu atas namaku. Lagi pula, dia tidak punya pengacara atau koneksi. Dia hanya ibu rumah tangga polos yang baru punya uang ratusan miliar. Dia tidak akan tahu cara mengelolanya. Ujar Bima, nada bangga dan sombong tak tertahankan. Mendengar suaminya merencanakan kejatuhannya dengan begitu dingin dan kalkulatif, air mata Maya membeku di pelupuk mata. Ini jauh lebih buruk dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi jahat yang bertujuan untuk merampas masa depannya dan masa depan putranya. Bima tidak hanya selingkuh, tetapi juga mencoba menipu dan mencuri. Rio tiba-tiba mengeluarkan suara. Papa. Panggil Rio lirih. Meskipun lirih, suara Rio terlalu keras di koridor sepi itu. Sial. Bima terdengar mengumpat dari dalam kamar. Sepertinya ada yang mendengarkan. Cepat. Alia, diam. Panik menyerang Maya. Insting seorang ibu mengambil alih rasa sakitnya. Ia tidak boleh ketahuan. Jika Bima tahu ia sudah mendengar segalanya, dan yang lebih penting, jika Bima tahu amplop berisi surat warisan itu sudah di tangannya, rencana Bima akan berubah menjadi tindakan putus asa yang mungkin berbahaya. Maya mencengkeram lengan Rio, menariknya menjauh dari pintu dengan kekuatan yang tidak ia ketahui ia miliki. Kakinya bergerak mundur secara otomatis, cepat, tetapi tanpa menimbulkan suara. Mereka kembali ke lift,
dan Maya menekan tombol daun dengan jari yang terasa beku. Di dalam lift, Rio menatap ibunya. Matanya penuh air mata. "Mama, kenapa kita lari? Kenapa Papa marah?" Maya memeluk Rio erat-erat, menyembunyikan wajahnya di bahu kecil Rio agar putranya tidak melihat air mata dingin yang kini membasahi pipinya. "Tidak, Nak. Papa tidak marah. Kita harus segera pergi. Kita ada urusan penting sekali yang harus Mama selesaikan. Lebih penting dari bertemu Papa. Janji ya, jangan bilang siapa-siapa kita pernah ke sini." Bisik Maya, suaranya tercekat. Pelukan Rio adalah satu-satunya jangkar yang menahan Maya agar tidak roboh. Kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu adukan pahit di perutnya. Ia baru saja mendapatkan kesempatan hidup baru, dan di saat yang sama, ia kehilangan pernikahan yang ia yakini selama 10 tahun. Warisan itu adalah berkat, tetapi juga kutukan yang membuka kedok suaminya. Saat mereka keluar dari lobi hotel, Maya menoleh ke belakang sekilas, menatap ke arah kamar 403. Rasa sakit yang ia rasakan tidak terlukiskan. Bima, suaminya, sedang menunggu kesempatan untuk merayakan kegagalan dan kebodohannya. Namun, di balik kehancuran itu, ada sepercik api yang menyala. Tekad. "Aku tidak bodoh, Bima," bisik Maya pada dirinya sendiri. "Dan aku tidak akan membiarkanmu merampas masa depan putraku." Ia memanggil taksi, bukan kembali ke stasiun Gubeng, melainkan menuju terminal bus terdekat. Ia harus pergi dari Surabaya secepat mungkin. Dalam perjalanan menuju terminal, Maya mengeluarkan surat notaris yang tebal itu dari tasnya. Ia menatap angka 125 miliar yang kini terasa memiliki bobot yang berbeda. Uang ini bukan lagi tentang kemewahan yang mereka bagi. Uang ini adalah senjata. Tujuan Maya kini berubah. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan Bima. Ia mencari keadilan. Dan ia mencari cara untuk melindungi dirinya dan Rio, menggunakan miliaran rupiah itu sebagai perisai. Ia harus bergerak cepat, sebelum Bima mengetahui bahwa ia telah mendengar segalanya dan, yang lebih penting, sebelum Bima tahu bahwa amplop warisan yang ia yakini masih dalam proses pengiriman, sudah aman di tangan istrinya. Maya memandang Rio, yang sudah mulai tenang. Keputusan harus segera dibuat, dan keputusan itu adalah melarikan diri, menyembunyikan kekayaan, dan bermain sesuai aturan Bima, tetapi dengan kartu truf berada di tangannya. Ia harus pura-pura tidak tahu apa-apa. Sampai waktu yang tepat. Taksi yang membawa Maya dan Rio melaju kencang meninggalkan hiruk-pikuk Surabaya. Maya tidak memilih kembali ke Jakarta. Ia merasa terlalu rentan jika berada di rumah. Tempat Bima bisa muncul kapan saja. Ia memutuskan untuk pergi ke Bandung, kota yang relatif lebih besar dari Jakarta, tetapi memiliki kenangan masa lalu yang memberi ketenangan. Kota tempat ia kuliah, tempat ia mengenal Reno. Sepanjang perjalanan, Maya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya memeluk Rio. Pikirannya bekerja sangat cepat, menyusun kepingan-kepingan percakapan yang ia dengar di kamar 403. Bima dan Alia, selingkuhannya, atau mungkin partner konspirasi bisnisnya, bukan sekadar merencanakan perselingkuhan, tetapi secara sistematis merencanakan pencurian besar-besaran terhadap warisan 125 miliar itu. Mereka berdua berasumsi bahwa Maya adalah ibu rumah tangga yang buta hukum dan akan menyerahkan semua pengurusan kepada Bima. Mereka ingin aku jadi jembatan untuk mendapatkan uang itu, lalu meninggalkanku. Batin Maya, rasa sakitnya kini telah berubah menjadi energi dingin yang memompa di nadinya. Dia menyadari bahwa kartu truf yang dia miliki bukan hanya warisan itu, tetapi juga fakta bahwa Bima mengira Maya belum menerima surat notarisnya, atau setidaknya, belum mengurusnya. Maya harus memanfaatkan asumsi Bima ini. Ia harus menciptakan ilusi bahwa ia masih dalam tahap menunggu, atau bahkan masih tidak tahu menahu. "Mama, kita mau kemana?" tanya Rio, setelah merasa sedikit lebih tenang. "Kita mau liburan mendadak, sayang," jawab Maya. Suaranya dipaksakan ceria. Ia tahu ia tidak bisa berbohong sepenuhnya. Tetapi ia harus menjaga Rio agar tidak panik. "Kita mau menginap di tempat Tante Sari, teman Mama, ya?" Maya mengarang nama Sari, seorang teman lamanya yang ia yakini tidak akan berhubungan dengan Bima. Sebenarnya,
Ia menghubungi satu-satunya orang yang ia yakini bisa dipercaya dan memiliki kemampuan untuk membantunya. Reno, pengacara muda yang dulunya adalah teman kuliahnya, yang kini sudah sukses mendirikan firma hukum kecil di Bandung. Saat tiba di terminal Bandung, hal pertama yang Maya lakukan adalah mencari tempat yang aman untuk duduk, mengisi daya ponselnya, dan menghubungi Reno. Ia harus memastikan Bima tidak bisa melacaknya. Ia mematikan fitur lokasi dan memasang kata sandi baru pada ponselnya. Telepon berdering beberapa kali, sebelum suara Reno yang tenang menyambutnya. "Halo, Maya? Lama tidak dengar kabarmu. Ada apa?" Suaramu terdengar panik. "Reno, aku butuh bantuan, sekarang. Bantuan hukum yang sangat rahasia. Bisakah kita bertemu secepatnya? Aku di Bandung. Aku baru dapat warisan dan suamiku ternyata mencoba mencurinya." Reno terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara serius. "Warisan? Berapa? Dan kenapa dia mencurinya?" Maya menarik napas dalam. 125 miliar. Dan aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Yang jelas, dia berpikir aku bodoh. Reno, dia berpikir dia bisa menipuku. Tapi aku sudah mendengar rencananya. Dan sekarang aku ingin membalikan keadaan. Aku butuh kamu untuk mengamankan uang ini dan membantuku menjebaknya. Reno terkejut mendengar jumlahnya. Tetapi profesionalismenya segera muncul. "Oke, jangan panik. Jangan hubungi siapapun, terutama Bima. Tetaplah bersikap normal jika dia menelepon. Datanglah ke kantorku besok pagi jam 9. Aku akan siapkan tim. Kau dan Rio akan aman di sini. Aku akan pesankan hotel untukmu malam ini. Kamu tidak boleh menginap di sembarang tempat. Biar aku yang urus administrasinya." Kata-kata Reno yang tegas dan terstruktur memberikan Maya sandaran yang sangat ia butuhkan. Akhirnya, ia tidak sendirian. Keesokan paginya, setelah semalam tidur gelisah, Maya dan Rio tiba di kantor firma hukum Purbaya Rekan, kantor Reno yang elegan. Saat bertemu Reno, Maya menceritakan seluruh kejadian dari awal, surat notaris, perjalanan tergesa-gesa, hingga percakapan mengerikan yang ia dengar di balik pintu 403. Reno mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk dan mencatat. "Ini kasus yang serius. Maya, Bima tidak hanya melakukan perzinahan, jika Alia adalah selingkuhannya, tetapi juga berpotensi melakukan penipuan dan penggelapan harta Gonogini di masa depan. Kita harus bertindak cepat sebelum dia menemukan bukti bahwa surat notaris itu sudah kamu terima." Reno segera mengambil langkah-langkah konkret. Ia meminta Maya menyerahkan semua dokumen warisan. "Langkah pertama, kita akan segera memproses pencairan warisan itu ke rekening baru atas nama tunggalmu, bukan rekening bersama. Ini adalah hakmu mutlak sebagai ahli waris," jelas Reno. "Langkah kedua, kita akan mengirimkan surat kepada notaris Farida, meminta semua dokumen diurus secepatnya." "Lalu, bagaimana dengan Bima?" tanya Maya. Matanya dipenuhi dendam dingin. "Kita harus memancingnya. Biarkan dia percaya kamu masih bodoh. Seperti yang dia duga. Kita akan membuat dokumen palsu yang menunjukkan bahwa warisan ini sedang disengketakan atau prosesnya tertunda lama. Tujuannya adalah untuk membuatnya panik dan melakukan lebih banyak kesalahan," ujar Reno, tersenyum licik. Maya merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia melihat ke cermin di kantor Reno. Wajahnya yang kelelahan digantikan oleh sorot mata yang tajam, penuh tekad. Ia menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan aset paling berharga, informasi, pengacara yang loyal, dan 125 miliar rupiah yang aman. "Aku akan kembali ke Jakarta hari ini juga," putus Maya. "Aku harus menghadapi Bima. Aku akan berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura aku merindukannya. Aku akan menyiapkan panggung untuk permainannya." Reno menatapnya kagum. Maya yang ia kenal dulu adalah gadis lembut yang pasrah. Kini, ia melihat seorang wanita yang terluka tetapi berbahaya. "Baik, tapi kamu harus berhati-hati. Segala sesuatu yang Bima katakan atau lakukan harus direkam. Kita akan mengumpulkan bukti. Dan ingat, begitu kamu kembali,
Kamu harus berpura-pura tidak pernah ke Surabaya. Warisan ini adalah rahasia pribadimu, sampai kita siap meledakkannya, pesan Reno. Dengan perjanjian kerjasama yang kuat di tangan dan dana warisan yang mulai diproses ke bank yang aman, Maya dan Rio kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi harapan naif. Hanya ada strategi, kewaspadaan, dan tekad untuk memenangkan pertarungan paling penting dalam hidupnya. Setelah menempuh perjalanan pulang yang lebih hening dan dingin dari keberangkatan, Maya dan Rio tiba kembali di rumah mereka di Jakarta pada sore hari. Langkah kaki Maya terasa berat saat menapaki lantai ubin yang dingin. Rumah kecil itu, yang dulu terasa seperti benteng perlindungan, kini terasa seperti medan perang yang harus ia taklukkan. Setiap sudutnya terasa dipenuhi oleh memori palsu dari pernikahan yang ia kira tulus. Hal pertama yang dilakukan Maya, bahkan sebelum menyalakan lampu, adalah mengeluarkan alat perekam suara digital kecil yang diselipkan Reno di tasnya, sebuah benda seukuran ibu jari yang canggih. Sesuai instruksi Reno, ia menyembunyikan alat itu di balik bingkai foto pernikahannya, memastikan posisinya strategis untuk merekam setiap percakapan yang terjadi di ruang tamu dan ruang makan. Maya juga memeriksa kembali surat notaris palsu yang dibuat Reno. Dokumen yang dibuat sangat mirip dengan aslinya tetapi menyatakan warisan itu sedang dibekukan karena adanya sengketa hukum yang rumit. Senjatanya sudah siap. Mama capek sekali. Nak, kamu mandi. Lalu belajar. Mama mau masak sedikit, kata Maya pada Rio, berusaha keras agar suaranya terdengar normal. Ia tahu, menjaga rutinitas Rio adalah kunci untuk menjaga dirinya sendiri tetap waras. Malam itu, Bima menelepon. Maya harus menguatkan diri untuk mengangkatnya. Halo, sayang, kenapa kamu baru balas pesanku? Aku telepon dari tadi pagi. Suara Bima terdengar cemas, tetapi Maya tahu kecemasan itu palsu. Itu adalah kecemasan seorang pencuri yang khawatir targetnya hilang. Maya memasang nada lelah. Maaf, Mas. Aku sibuk sekali di rumah. Ponselku mati. Rio juga agak demam. Jadi aku urus dia seharian. Rio sakit? Aduh, kenapa tidak bilang? Sudah diperiksa? Tanya Bima, pura-pura khawatir. Sudah, hanya kecapean saja, Mas. Kenapa kamu telepon? Bukannya kamu baru pulang besok lusa? Tanya Maya dengan nada rindu yang dibuat-buat, meskipun ia merasa mual. Proyeknya selesai lebih cepat. Aku sudah kangen setengah mati sama kamu dan Rio. Besok sore aku sudah di rumah. Aku bawakan oleh-oleh lo dari Surabaya, kata Bima. Maya ingat kalimat Alia. Berikan dia bunga, belikan dia perhiasan murah. Dia gampang senang, kan? Hati Maya mencelos. Rasa jijiknya tak tertahankan. Benarkah? Aku senang sekali, Mas. Hati-hati di jalan, ya. Tutup Maya. Setelah menutup telepon, Maya berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Ia menarik napas panjang. Ia harus mengenakan topeng tebal untuk hari esok. Topeng istri yang bahagia, rindu, dan sedikit polos. Ia akan memberikan Bima kesempatan sempurna untuk memulai permainannya. Dan setiap kata yang keluar dari mulut Bima akan menjadi bukti di pengadilan nanti. Keesokan harinya, persis seperti yang dijanjikan, Bima tiba di rumah menjelang maghrib. Maya, seru Bima, menjatuhkan tas kerjanya dan langsung memeluk Maya erat-erat. Pelukan itu terasa seperti lilitan ular bagi Maya. Ia memaksakan diri membalas pelukan itu, mencium pipi suaminya, dan tersenyum. Aku kangen sekali, Mas, katanya. Sebuah kebohongan yang berhasil ia ucapkan tanpa cacat. Rio berlari memeluk ayahnya. Dan Bima mengangkat putranya tinggi-tinggi. Untuk sepersekian detik, melihat interaksi ayah anak itu, hati Maya goyah. Apakah semua ini hanya salah paham? Kilasan percakapan di kamar 403 kembali menghantamnya. Maya itu bodoh, mudah sekali dibohongi. Setelah makan malam, saat Rio sudah di kamar, Bima memulai sandiwaranya. Ia duduk di sofa, memijat pelipisnya. Tampak lelah dan sedikit murung. Sayang, ada sesuatu yang menggangguku. Bima memulai. Suaranya pelan dan penuh rahasia. Ada apa, Mas?
Proyek di Surabaya bermasalah? Tanya Maya, memainkan peran istri yang suportif. Bukan proyek, tapi aku sempat memikirkan tentang utang-utang kita. Hidup kita ini berat, ya? Aku merasa gagal sebagai suami. Aku terus-terusan di luar kota dan kamu di rumah sendirian. Bima meraih tangan Maya, mengusapnya lembut. Gerakan yang terasa menjijikkan bagi Maya. Inilah saatnya Bima memancing. Aku berharap sekali ada keajaiban yang bisa menolong kita. Ma. Oh iya, ngomong-ngomong soal keajaiban. Tadi di kantor ada temanku yang cerita. Dia bilang, kerabat jauhnya dapat warisan mendadak. Ada-ada saja ya hal seperti itu? Kamu sendiri. Apa ada kerabat jauh yang pernah menghubungi? Bima menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi Maya. Maya menggigit bibir dalamnya untuk menahan senyum kemenangan. Kerabat jauh? Aku rasa tidak ada. Mas, aku hanya ingat Bibi Farida yang di Bandung. Tapi itu juga sudah lama sekali tidak ada kabar. Aku tidak tahu dia masih hidup atau tidak. Kenapa, Mas? Bima pura-pura menghela napas lega. Tidak apa-apa, sayang. Hanya penasaran saja. Ya sudah, kalau begitu aku ke kamar dulu. Aku capek sekali. Tunggu, Mas. Tadi saat aku membersihkan rumah, aku menemukan surat ini, kata Maya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Maya berjalan kerak buku di sudut ruangan dan dengan gerakan yang kikuk, ia mengambil amplop kosong yang di dalamnya ia selipkan surat notaris palsu dari Reno. Ia menyerahkan amplop itu kepada Bima. Tadi pagi petugas pos mengantarkannya. Tapi aku tidak terlalu memperhatikan. Sepertinya dari notaris Hariawan. Ada apa ya, Mas? Apa kita punya urusan dengan notaris? Bima mengambil amplop itu, tangannya sedikit gemetar, entah karena akting atau kegembiraan murni. Ia membuka dan membaca surat palsu itu. Wajahnya yang tegang perlahan berubah menjadi ekspresi kecewa yang terkontrol. Kemudian marah. 125 miliar. Maya, ini warisan dari Farida Sastro Atmojo. Kita dapat warisan. Bima berseru, memeluk Maya. Aktingnya sempurna. Tapi sial. Bima melepas pelukannya. Kembali menatap surat palsu itu. Ini bermasalah. Sayang. Lihat ini. Warisan dibekukan karena adanya gugatan hukum terkait hak waris dari pihak ketiga. Sialan. Ini berarti kita tidak bisa mencairkan uangnya sekarang. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Benarkah, Mas? Maya berakting terkejut dan sedih. Padahal aku sudah membayangkan kita bisa melunasi utang-utang kita. Bima segera merangkulnya. Jangan khawatir, sayang. Ini adalah tanggung jawabku. Aku akan mengurus ini. Aku akan menghubungi pengacara terbaik yang aku kenal di kantor. Mereka pasti bisa mempercepat prosesnya. Berikan semua dokumennya padaku. Aku akan selesaikan semua ini untukmu. Kamu tenang saja di rumah. Urus Rio. Maya menatap mata Bima, mata yang terlihat penuh kasih sayang, tetapi ia tahu, di dalamnya hanya ada hitungan kalkulasi uang dan rencana pelarian. Tentu, Mas. Aku percaya padamu, jawab Maya, menyerahkan amplop notaris asli yang telah ia amankan di dalam buku tebal. Ia telah menggantinya dengan dokumen warisan Farida yang asli. Bima, yang terlampau yakin bahwa amplop itu hanya berisi satu lembar surat, tidak menyadari bahwa ia baru saja mengambil dokumen yang diperlukan untuk memproses warisan itu, dengan asumsi ia akan mengurusnya untuk kepentingannya sendiri. Permainan telah dimulai. Maya telah meletakkan umpan, surat palsu, dan membiarkan Bima memegang kendali atas dokumen yang salah, sementara Bima mengira ia mendapatkan yang asli. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang ia yakini sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Setelah penyerahan dokumen palsu itu, suasana di rumah mereka berubah drastis, tetapi dengan cara yang menyakitkan bagi Maya. Bima kini menjadi suami yang sempurna dan perhatian. Ia berhenti lembur di akhir pekan, mencium kening Maya saat sarapan, dan sering memuji masakan istrinya. Semua perilaku ini, yang dulu Maya dambakan, kini terasa hampa dan menjijikan.
Bima hanya berinvestasi pada aktingnya, yakin bahwa dengan bersikap manis, ia akan mendapatkan akses penuh ke warisan 125 miliar di kemudian hari. Maya harus membalas akting Bima dengan intensitas yang sama. Ia menjadi istri yang lembut, sedikit cemas, dan sangat bergantung pada Bima perihal urusan warisan yang tersendat itu. Setiap pagi, Bima akan berpura-pura melakukan panggilan telepon yang penting. Maya, yang kini sangat waspada, tahu bahwa alat perekam di balik bingkai foto itu sedang bekerja. "Halo, Pak Haryawan? Ya, ini Bima, suami dari Ibu Maya. Bagaimana kelanjutan kasus sengketa warisan Farida Sastroatmojo? Masih belum ada titik terang?" "Aduh, istri saya mulai stres memikirkan ini. Saya harap Bapak bisa membantu kami. Kalau perlu, saya siap memberikan fee tambahan agar prosesnya dipercepat," kata Bima suatu pagi, berbicara dengan seseorang yang Maya yakini adalah telepon kosong. Maya masuk ruang tamu dengan membawa teh, memasang wajah sedih. "Bagaimana, Mas? Berita baik?" Bima menutup teleponnya dengan wajah tegang. "Masih rumit, sayang. Ada gugatan dari keponakan jauh yang sangat rakus. Mereka bilang warisan itu tidak sah. Tapi jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan pengacara terbaik di kantorku. Dia bilang, kita harus siap-siap. Kita butuh dana operasional untuk mengurus ini." "Dana operasional?" tanya Maya. "Ya, untuk biaya pengacara dan pengurusan dokumen. Aku akan pinjam dari kantor dulu. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan, Ma. Untuk memperkuat posisi hukum kita, pengacara menyarankan agar semua aset keluarga kita disatukan. Termasuk surat kuasa penuh untuk mengurus warisan itu, atas namaku." Jelas Bima, dengan senyum meyakinkan. "Nanti kalau uangnya cair, baru kita bagi rata, ya." Inilah inti dari rencananya. Bima ingin Maya menyerahkan kuasa penuh, sehingga begitu surat notaris palsu itu selesai, yang berarti pencairan dana Maya di Bandung sudah selesai tanpa sepengetahuan Bima, Bima bisa langsung mengklaim uang itu dan melarikan diri. "Oh, begitu, Mas. Tentu saja. Aku percaya penuh padamu. Nanti kalau ada dokumen yang harus aku tanda tangani, beritahu saja," jawab Maya patuh. Malam harinya, Bima menerima panggilan dari Alia, yang ia yakini adalah wanita selingkuhannya. Bima bergegas ke teras untuk berbicara secara pribadi, tetapi Maya sudah mengantisipasinya. Ia memasang alat perekam kedua, kali ini disembunyikan di pot bunga dekat jendela teras. Suara Bima terdengar berbisik, tetapi jelas terekam. "Tenang, Yal. Perempuan bodoh itu sudah percaya penuh padaku. Dia pikir ada sengketa. Dia malah menyerahkan semua urusan ke aku. Begitu aku dapat tanda tangannya, aku akan urus surat kuasanya. Setelah itu, kita terbang. Jangan khawatir. Aku sudah janji, proyek kita akan didanai penuh dari uang warisan itu." Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati pernikahan mereka. Tetapi bagi Maya, setiap kata adalah bukti yang tak terbantahkan. Ia mengumpulkan rekaman demi rekaman. Semua dicadangkan secara otomatis ke layanan komputasi awan yang diatur oleh Reno. 1 minggu berlalu, Bima semakin percaya diri. Ia mulai membeli beberapa barang mewah dengan alasan merayakan masa depan kaya kita. Ia bahkan membelikan Rio sepatu merah baru yang mahal, persis yang Rio inginkan, seolah untuk menutupi rasa bersalahnya. Di balik semua sandiwara itu, Maya sibuk. Ia diam-diam bertemu dengan Reno di sebuah kafe terpencil di Jakarta. "Rekaman ini sudah lebih dari cukup, Maya," kata Reno, setelah mendengarkan beberapa klip. "Kita punya rekaman pengakuan niat penipuan, penggelapan, dan perzinahan." Dia bahkan menyebutkan nama Alia dan proyek gelapnya. Dia jatuh tepat ke dalam lubang yang kita gali. "Lalu, apa langkah selanjutnya?" tanya Maya, dengan suara bergetar. "Pencairan dana warisanmu sudah hampir final. Dalam 3 hari, 125 miliar rupiah akan berada di rekening pribadimu yang baru. Begitu dana itu aman, kita akan meledakkan bom ini. Kamu harus segera keluar dari rumah itu."
Aku akan menyiapkan gugatan cerai dan laporan polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan terhadap Bima, jelas Reno. Maya mengangguk. Ia tahu, setelah semua ini, tidak ada lagi jalan kembali. Rio harus diselamatkan dari kebohongan dan bahaya ini. Aku akan pergi hari Jumat pagi, setelah Bima berangkat kerja. Aku sudah berjanji pada Rio untuk mengajaknya liburan mendadak. Ujar Maya. Bagus. Jangan bawa apa-apa kecuali dokumen penting dan pakaian. Kepergianmu harus terlihat tergesa-gesa, tetapi terencana. Dan jangan pernah berinteraksi lagi dengan Bima setelah kamu meninggalkan rumah. Biarkan kami yang mengambil alih perang ini, pesan Reno. Maya kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. 3 hari. 3 hari lagi ia harus bertahan dalam sandiwara ini. Ia menatap Bima, yang saat itu sedang duduk di sofa, kembali memijat pelipisnya sambil berpura-pura stres karena sengketa warisan. Aku lelah sekali, sayang. Untung ada kamu yang selalu mendukungku, kata Bima, tersenyum tulus, atau begitulah yang ia yakini. Maya membalas senyum itu. Senyumnya kini bukan senyum cinta, melainkan senyum keunggulan. Tentu, Mas. Aku akan selalu mendukungmu. Aku percaya kamu bisa menyelesaikan semua masalah ini. Jawab Maya. Ia tahu, yang sebenarnya akan selesai hanyalah pernikahan mereka. Dan Bima akan menjadi satu-satunya yang menderita kerugian besar. Jumat pagi itu, Maya terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada lagi rasa lelah atau putus asa yang selama ini menaunginya. Yang ada hanyalah ketegasan dingin dan sedikit rasa haru. Hari ini adalah hari terakhir ia menghirup udara di rumah ini sebagai Nyonya Bima Aditama. Hari ini adalah hari kebebasannya. Ia meraih ponselnya yang diletakkan di bawah bantal. Notifikasi dari Reno masuk melalui pesan terenkripsi. Pesan itu hanya terdiri dari 3 kata, tetapi memiliki bobot sebesar 125 miliar rupiah. Dana sudah aman. Jantung Maya berdebar kencang. Misinya telah selesai. Warisan itu sudah berada di rekening pribadinya. Tak tersentuh oleh Bima atau konspirasi jahatnya. Di meja makan, Bima sedang membaca koran, sambil sesekali menyeruput kopi yang dibuatkan Maya. Pagi itu, Bima terlihat santai, sangat percaya diri. Ia yakin istrinya sedang menunggu dengan sabar kabar baik tentang sengketa warisan yang ia ciptakan. Aku berangkat lebih pagi hari ini, sayang, kata Bima, melipat korannya. Ada janji dengan pengacara di kantor. Jangan khawatir, aku akan desak mereka agar proses sengketa palsu itu cepat selesai. Baik, Mas. Hati-hati di jalan, ya, jawab Maya, memaksakan senyum yang paling meyakinkan. Ia menyerahkan bekal makan siang Bima. Sentuhan mereka terasa seperti sengatan listrik. Ini adalah kali terakhir ia harus berpura-pura mencintai suaminya. Bima mencium keningnya. Lama. Kamu istri yang luar biasa. Maya, aku beruntung punya kamu. Maya hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak memuntahkan kejijikannya. Ia tahu, kata-kata itu hanyalah bagian dari skenario untuk memastikan ia tetap di tempatnya dan menjaga harta yang Bima yakini sedang ia perjuangkan. Begitu pintu depan tertutup dan suara mobil Bima menjauh, seluruh postur tubuh Maya langsung berubah. Rasa lelah yang sempat ia tahan meledak, tetapi segera disalurkan menjadi adrenalin. Ia bergegas ke kamar Rio. Rio, bangun. Sayang, kita akan liburan, sekarang. Seru Maya dengan suara riang. Rio, yang terbiasa dengan rutinitas sekolah, mengerjap bingung. Liburan. Ma? Sekolahku bagaimana? Sekolahmu sudah diurus. Kita akan pindah ke sekolah yang sangat bagus. Nak, sekolah yang halamannya luas dan gurunya baik-baik, kata Maya, sambil membantu Rio berpakaian. Maya dengan cepat memasukkan beberapa pakaian lagi ke dalam tas ransel. Ia hanya membawa barang-barang pribadi yang penting dan dokumen-dokumen yang tidak boleh jatuh ke tangan Bima, seperti akta kelahiran Rio dan kartu identitasnya. Semua aset lain, seperti perhiasan pernikahan atau perabotan rumah tangga, ia biarkan. Baginya, barang-barang itu sudah terkontaminasi oleh kebohongan Bima.
Langkah terakhir dan yang paling memuakan adalah menonaktifkan alat perekam. Maya mengambil alat-alat itu dari balik bingkai foto dan pot bunga. Ia tersenyum getir. Semua bukti sudah di tangan Reno. Di meja ruang tamu, ia meninggalkan sebuah amplop putih polos. Di dalamnya, hanya ada kartu ucapan kecil yang berbunyi, "Bima, aku tidak sebodoh yang kamu kira. Nikmatilah utang-utangmu." Maya. Ia tidak perlu menjelaskan tentang warisan, Surabaya, atau Alia. Bima cukup tahu bahwa ia sudah tahu segalanya, dan bahwa kartu truf itu sudah dicabut dari tangannya. Maya memegang tangan Rio dan mereka keluar dari rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia mengunci pintu, dan menaruh kunci cadangan di bawah keset, kebiasaan lama mereka. Tetapi kali ini, ia tidak akan pernah kembali. Di depan gang, sudah menunggu sebuah mobil mewah berwarna hitam dengan supir. Mobil itu disewa oleh Reno. Supir itu mengangguk hormat, mengambil tas mereka, dan membukakan pintu. Saat mobil itu bergerak, Maya menghela napas lega. Ia melirik Rio, yang terlihat sedikit sedih meninggalkan rumah, tetapi bersemangat dengan janji liburan. "Mama, kita mau kemana?" tanya Rio. "Kita akan ke rumah baru kita. Sayang, rumah yang aman. Rumah yang penuh dengan cinta sejati, bukan kepalsuan," jawab Maya, mencium puncak kepala Rio. Sementara itu, Bima, yang baru saja tiba di kantornya, mencoba menelepon Maya. Ia ingin memintanya mencari beberapa dokumen warisan yang tertinggal untuk ditandatangani. Kali ini adalah surat kuasa yang asli, bukan yang palsu. Kali. Tidak diangkat. 2 kali. Tidak diangkat. 3 kali. Ponsel Maya sudah tidak aktif. Awalnya, Bima hanya kesal. Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Namun, menjelang makan siang, kecemasan mulai merayapi hatinya. Maya tidak pernah sulit dihubungi. Ia meninggalkan pekerjaannya dan bergegas pulang. Saat ia membuka pintu rumahnya, yang ia kira masih menyimpan rahasia 125 miliar rupiah, ia disambut oleh keheningan yang aneh. Rumah itu kosong. Rio tidak ada. Tidak ada catatan di kulkas. Di meja ruang tamu, mata Bima tertumbuk pada amplop putih itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan membaca kartu itu. "Aku tidak sebodoh yang kamu kira. Nikmatilah utang-utangmu." Wajah Bima pucat. "Utang? Kenapa Maya menyebut utang? Di mana Rio?" Pikiran Bima langsung kembali ke Surabaya. Apakah Maya tahu ia ke sana? Ia berlari ke meja rias. Surat notaris palsu itu masih tergeletak di sana. Tapi ia menyadari, amplop aslinya, yang tebal, sudah tidak ada. Bima merogoh tas kerjanya, memeriksa dokumen-dokumen yang ia yakini sebagai warisan asli. Ia membukanya, hanya untuk menemukan tumpukan kertas kosong dan surat kuasa yang belum ditandatangani. Ia tertipu. Ia tidak hanya ditipu, tetapi juga diejek. Pada saat yang sama, ponsel Bima berdering, menampilkan nomor yang tidak ia kenal. Ia menjawab dengan nada marah. "Halo, dengan Bapak Bima Aditama?" Tanya suara tenang dan formal. "Ya, ini saya." "Siapa ini?" "Saya Reno Purbaya, kuasa hukum dari Nyonya Maya Aditama. Saya menghubungi Anda untuk memberitahukan bahwa hari ini kami telah secara resmi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, disertai tuntutan hak asuh penuh anak. Selain itu, kami juga mengajukan laporan polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan terhadap klien kami. Kami meminta Anda untuk tidak menghubungi Nyonya Maya atau Tuan Rio lagi. Semua komunikasi harus melalui kami." Bima menjatuhkan ponselnya. Suara Reno yang tenang itu terdengar seperti lonceng kematian. Warisan itu, uang itu, semuanya hilang. Ia tidak hanya kehilangan warisan 125 miliar itu, ia juga kehilangan keluarga, dan kini ia terancam kehilangan segalanya, termasuk kebebasannya. Ia menyadari, ibu rumah tangga polos yang ia sebut bodoh itu telah mempermainkannya dan menjebaknya dengan sempurna. Ponsel Bima tergeletak di lantai marmer ruang tamu. Layarnya retak. Suara Reno Purbaya, pengacara yang baru saja ia hubungi, masih berdengung di telinganya,
dingin dan mematikan. Gugatan cerai. Hak asuh penuh anak. Laporan polisi atas penipuan. Bima tersandar di dinding. Napasnya tersengal-sengal. 125 miliar. Uang itu bukan hanya hilang. Uang itu kini menjadi senjata yang diarahkan langsung ke kepalanya. Ia selama ini hidup dalam keyakinan bahwa ia adalah sang pemburu, sementara Maya adalah mangsa yang bodoh. Kini, ia menyadari bahwa selama ini ia adalah umpan yang dimainkan oleh istrinya sendiri. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sepintar itu. Teriak Bima ke ruangan kosong itu. Ia berlari ke kamar mandi, membuka lemari obat, dan mengambil semua dokumen resmi yang ia miliki. Surat nikah, kartu keluarga, dan surat kuasa palsu yang ia yakini akan memberinya kendali atas warisan. Ia mencoba mencari nomor telepon Alia. Ia butuh konfirmasi. Ia butuh rencana cadangan. Alia, angkat. Sialan, angkat. Desak Bima ke ponselnya. Telepon itu dijawab oleh suara yang berbeda. Suara seorang pria yang profesional. Halo, dengan Alia di sini. Siapa ini? Ini aku, Bima. Mana Alia? Katakan padanya. Rencananya hancur. Maya tahu segalanya. Warisan itu sudah di tangannya. Bima berteriak. Suaranya dipenuhi histeria. Pria itu tertawa kecil. Maaf, Tuan Bima. Nona Alia sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Dan, ngomong-ngomong soal rencana, Nona Alia baru saja memberikan semua bukti penggelapan dana proyek di Surabaya kepada perusahaan Anda. Nona Alia tidak akan membiarkan dirinya terseret dalam masalah penipuan yang melibatkan seorang manajer rendahan seperti Anda. Dunia Bima runtuh sepenuhnya. Alia tidak hanya selingkuhannya, tetapi juga partner konspirasi yang cerdas, yang memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan menumbalkan Bima. Alia telah mengkhianatinya, bahkan sebelum Maya meninggalkannya. Bima menyadari bahwa ia bukan hanya ditipu oleh istri yang ia remehkan, tetapi juga ditinggalkan oleh sekutunya. Dalam keputusasaan, Bima kembali ke ruang tamu, menatap kartu yang ditinggalkan Maya. Aku tidak sebodoh yang kamu kira. Nikmatilah utang-utangmu. Utang. Bima baru ingat. Untuk membiayai fee pengacara palsu dan untuk menunjukkan betapa berkorbannya ia di mata Maya, Bima telah meminjam sejumlah besar uang dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia yakin bisa menutupinya begitu warisan cair. Sekarang, ia tidak punya uang, tidak punya sekutu, dan diawasi oleh pengacara yang sangat cakap. Ia mengambil kunci mobil dan mengemudi membabi buta menuju kantor Reno di Bandung. Ia tidak peduli dengan batas kecepatan. Ia hanya ingin berhadapan dengan Maya, memaksa istrinya untuk mencabut tuntutan, memohon ampunan, atau setidaknya membagi uang itu. Perjalanan yang dulu ia tempuh dengan penuh harapan untuk mencuri warisan itu, kini ia jalani sebagai seorang yang kehilangan segalanya. Ketika Bima tiba di kantor firma hukum Purbayang Rekan, yang terletak di gedung pencakar langit yang mewah, ia menerobos masuk ke lobi dengan pakaian berantakan dan wajah penuh keringat. Ia menuntut bertemu dengan Maya. Reno, yang sudah menunggu, muncul dengan wajah datar. Tuan Bima, harap tenang. Nyonya Maya tidak ada di sini. Dan saya ulangi, Anda tidak boleh menghubunginya. Aku suaminya. Dia harus bicara padaku. Uang itu hakku juga. Bima meraung, menarik kerah jas Reno. Tim keamanan segera melerai Bima. Reno tetap tenang. Warisan itu adalah hak milik tunggal Nyonya Maya Aditama sebagai ahli waris almarhumah Farida Sastro Atmojo. Anda tidak memiliki hak apapun atas dana tersebut. Mengenai harta Gonogini, kami akan bahas di pengadilan. Mengenai tuduhan penipuan, kami memiliki bukti rekaman suara dan transfer dana yang melibatkan Anda dan rekan Anda, Nyonya Alia. Saya sarankan Anda segera mencari pengacara Anda sendiri, kata Reno, menyerahkan sebuah amplop tebal. Amplop itu berisi transkrip beberapa rekaman suara Bima yang dikumpulkan Maya, termasuk percakapannya di teras dan hotel di Surabaya. Bima membacanya dengan mata melebar. Ia tahu rekaman itu otentik. Setiap kata-kata pengkhianatan dan penghinaan yang ia ucapkan kini kembali menghantuinya. Maya, dia tidak akan melakukan ini. Dia mencintaiku.
Dia tidak mungkin menjebakku, bisik Bima. Air mata penyesalan dan keputusasaan mulai mengalir. Nyonya Maya Aditama mencintai suaminya. Tapi Nyonya Maya yang sekarang adalah seseorang yang Anda bentuk. Anda menyebutnya bodoh, mudah dibohongi, dan hanya ingin merampas hartanya. Ia kini hanya melindungi dirinya dan putranya dari bahaya yang Anda ciptakan. Balas Reno dingin. Sekarang, pergilah, Tuan Bima. Atau saya akan meminta polisi mengantar Anda keluar. Bima ambruk. Ia kalah total. Ia tidak hanya kehilangan warisan itu, tetapi juga kepercayaan dan rasa hormat istrinya, serta masa depannya sendiri. Ia menyadari kebodohannya. Keserakahannya telah membutakannya, membuatnya meremehkan seorang wanita yang ternyata jauh lebih kuat dan lebih cerdas daripada yang ia bayangkan. Ia akhirnya meninggalkan kantor Reno, bukan sebagai seorang manajer proyek yang ambisius, tetapi sebagai pria yang bangkrut dan tertipu oleh keserakahannya sendiri. Jalan pulang ke Jakarta terasa sangat panjang, dipenuhi oleh bayangan Alia yang tertawa dan Maya yang tersenyum kemenangan. Di akhir babak ini, Bima menyadari bahwa 125 miliar rupiah telah menyelamatkan Maya, tetapi menghancurkan dirinya. Maya dan Rio tidak kembali ke rumah lama mereka. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen mewah yang disewa Reno di kawasan Jakarta Selatan, yang menawarkan keamanan dan privasi tingkat tinggi. Rio, yang sempat bingung dengan perpindahan mendadak ini, perlahan mulai menikmati lingkungan barunya. Kolam renang yang berkilauan, taman bermain yang luas, dan yang terpenting, ia kini bersekolah di sekolah swasta terbaik, sebuah janji yang akhirnya bisa dipenuhi Maya. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama, Maya menghabiskan hari-harinya memulihkan diri. Fisiknya mungkin aman, tetapi batinnya masih terluka. Meskipun ia telah memenangkan pertempuran besar, 10 tahun pernikahan yang penuh kepalsuan tidak mudah dilupakan. Uang 125 miliar itu telah aman, tetapi kedamaian sejati harus ia perjuangkan sendiri. Proses perceraian mereka berjalan sangat cepat, berkat efisiensi Reno dan bukti yang tak terbantahkan. Bima, yang terisolasi, tidak memiliki dana untuk menyewa pengacara yang setara dengan Reno. Dalam sidang yang singkat, rekaman suara dan transfer dana yang menunjukkan niat Bima melakukan penipuan dan penggelapan menjadi senjata pamungkas. Bima gagal membuktikan bahwa warisan itu adalah harta Gonogini karena Maya menerimanya setelah Bima terbukti berkhianat dan warisan itu adalah hadiah dari pihak luar pernikahan. 2 minggu setelah Maya meninggalkan rumah, Reno menghubungi. Selamat, Maya. Gugatan cerai sudah diputuskan. Hak asuh penuh Rio jatuh ke tanganmu. Tuntutan harta Gonogini ditolak pengadilan. Dan mengenai laporan polisi, Reno jeda sebentar. Pihak perusahaan Bima sudah lebih dulu melaporkannya atas kasus penggelapan dana proyek di Surabaya, yang melibatkan Alia. Bima tidak hanya dipecat, ia juga menghadapi tuntutan pidana yang sangat serius. Alia sendiri melarikan diri ke luar negeri, meninggalkannya sendirian menghadapi konsekuensi perbuatannya. Maya mendengarkan kabar itu dengan hati yang kosong. Tidak ada euforia, hanya rasa kelegaan yang dingin. Ia tidak lagi membenci Bima. Ia hanya merasa kasihan pada sosok menyedihkan yang ditelan oleh keserakahannya sendiri. Ia telah jatuh ke dalam lubang yang ia gali untuk orang lain. Terima kasih, Reno. Kamu menyelamatkan hidupku, kata Maya tulus. Tidak, Maya. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya menyediakan alat. Kamu yang punya keberanian, balas Reno. Meskipun masalah hukum telah selesai, masalah Rio belum. Suatu sore, Rio datang ke kamar Maya. Matanya sendu. Mama, panggilnya lirih. Kenapa Papa tidak pernah menelepon? Maya duduk, memeluk Rio di pangkuannya. Inilah konfrontasi paling sulit. Ia harus jujur, tetapi tanpa merusak jiwa putranya. Rio, dengarkan Mama. Papa mencintaimu. Mama tahu itu. Tapi Papa membuat kesalahan yang sangat besar. Papa memilih jalannya sendiri. Nak, dan jalan Papa itu berbahaya untuk kita. Apakah Papa marah karena kita tinggalkan rumah? Papa tidak marah. Papa sedih. Tapi Mama harus memilih. Mama memilih hidup yang aman dan jujur untukmu.
Kita tidak bisa hidup dengan orang yang tidak jujur. Sayang, Mama janji, kita akan hidup bahagia, tanpa kebohongan, dan tanpa harus khawatir lagi. Kita akan beli rumah yang paling bagus, dan kamu akan jadi anak yang paling bahagia. Rio terdiam sejenak, mencerna kata-kata ibunya. Ia adalah anak yang cerdas dan mampu memahami kejujuran. Apakah Papa tidak akan tinggal bersama kita lagi? Maya menarik napas dalam. Tidak, sayang. Papa tidak akan tinggal bersama kita lagi. Sekarang, hanya ada kita berdua. Tapi kita punya banyak hal. Nak, kita punya cinta. Dan kita punya kekuatan untuk memulai lagi dari awal. Meskipun Rio menangis, tangisan itu singkat. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah menerima takdir barunya. Malam itu, Rio tertidur lelap, memeluk boneka pemberian Maya. Maya duduk di sebelahnya, menyalakan lampu redup. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilauan. Uang 125 miliar rupiah itu memberinya pilihan, tetapi keberanian untuk pergi adalah hal yang paling berharga. Ia menyentuh pipinya, merasakan kekuatan yang baru. Ia bukanlah lagi Maya yang bodoh, mudah dibohongi, seperti yang Bima katakan. Ia adalah Maya yang kuat, yang mampu melindungi keluarganya dan membalas dendam dengan kecerdasan, bukan emosi. Kisah penipuannya telah berakhir, dan kini, babak baru kehidupannya, sebagai wanita kaya raya, ibu tunggal, dan pejuang, siap untuk dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak Jumat yang menentukan itu. Musim telah berganti, dan begitu pula hidup Maya. Ia kini tinggal di sebuah rumah minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan, jauh dari ingar-bingar dan sesak napas di rumah lamanya. Rumah itu memiliki halaman kecil yang indah, dengan kolam ikan minimalis persis seperti yang pernah ia janjikan pada Rio di dalam gerbong kereta. Rio, yang kini berusia 9 tahun, tumbuh menjadi anak yang ceria dan bersemangat. Ia unggul di sekolah barunya, menikmati les piano, dan tidak lagi merengek soal sepatu yang rusak. Ia mengerti bahwa ayahnya tidak akan kembali, tetapi ia juga mengerti bahwa cinta ibunya adalah satu-satunya benteng yang ia butuhkan. Maya telah berhasil melindungi putranya, mengubah trauma menjadi janji yang terpenuhi. Maya sendiri telah menjalani transformasi yang luar biasa. Ia bukan lagi ibu rumah tangga polos yang takut berhadapan dengan notaris. Dengan bantuan manajemen keuangan profesional yang direkomendasikan Reno, sebagian besar warisan 125 miliar itu telah diinvestasikan dengan bijaksana, menjamin kestabilan finansial mereka seumur hidup. Namun, Maya tahu, uang saja tidak cukup. Ia harus memberikan makna pada kekayaan yang ia dapatkan dari tragedi pengkhianatan. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang ia namakan Benteng Maya. Benteng Maya adalah yayasan yang berfokus pada pemberdayaan finansial bagi wanita korban kekerasan ekonomi dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Ia tidak hanya menyediakan bantuan hukum gratis, bekerja sama dengan Reno dan timnya, tetapi juga pelatihan literasi finansial, membantu para wanita untuk tidak menjadi bodoh dan mudah dibohongi, seperti yang Bima sangka. Reno, yang kini menjadi penasihat hukum utama Yayasan Benteng Maya, menatap Maya dalam sebuah pertemuan dewan direksi. Maya, yang kini mengenakan busana kerja elegan dan memiliki sorot mata yang tajam, memimpin rapat dengan percaya diri. Laporan triwulan kita menunjukkan bahwa 40 wanita telah berhasil memenangkan gugatan cerai mereka dan mendapatkan kembali hak finansial mereka, kata Maya, mengetuk meja presentasi. Kita tidak hanya memberikan mereka kebebasan, tetapi juga alat untuk membangun kehidupan mandiri. Setelah rapat selesai, Reno menghampirinya. Aku bangga padamu, Maya. Kamu mengubah kehancuranmu menjadi kekuatan bagi orang lain. 125 miliar itu menemukan pemilik yang tepat. Uang itu adalah katalis, Reno, balas Maya, tersenyum tulus. Tapi kekuatan itu adalah hasil dari penghinaan Bima. Aku tidak mau ada wanita lain yang direndahkan dan dipandang rendah hanya karena status mereka sebagai ibu rumah tangga, atau karena mereka tidak punya kendali atas keuangan. Mengenai Bima, ia telah menghilang dari kehidupan Maya dan Rio.
Ia menghadapi tuntutan pidana dan perdata dari perusahaannya dan dari beberapa kreditur. Kabar terakhir yang Maya dengar, Bima sedang menjalani proses hukum dan hidupnya terpuruk total. Alia, konspiratornya, berhasil lolos dan memulai hidup baru di luar negeri, meninggalkan Bima seorang diri. Kisah Bima adalah peringatan keras tentang harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan pengkhianatan. Suatu sore, saat Maya duduk di bangku taman, menunggu Rio selesai bermain bola, ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri foto, melihat foto lama dirinya yang berdiri di samping Bima, tersenyum polos. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Hanya ada rasa iba. Ia telah melepaskan masa lalu. Ia menatap cincin pernikahan yang kini ia simpan di dalam kotak perhiasan, sebuah simbol dari janji yang dikhianati. Cincin itu tidak lagi memiliki makna apa-apa. Maya kini tahu, warisan sejati yang ia dapatkan bukanlah 125 miliar rupiah yang aman di bank, tetapi harga diri dan kekuatan yang ia temukan saat ia dipaksa bertarung sendirian. Ia telah membuktikan bahwa seorang ibu rumah tangga yang dicap bodoh bisa menjadi musuh yang paling berbahaya ketika hati putranya dipertaruhkan. Ia melihat Rio berlari ke arahnya, tertawa bahagia. Rio memeluknya. "Mama, aku menang. Aku hebat, kan?" seru Rio. Maya memeluk putranya erat-erat. Ia mencium puncak kepala Rio, merasakan aroma rambut yang sama yang menenangkan dirinya di kereta menuju Surabaya setahun yang lalu. "Tentu saja kamu hebat, sayang. Kamu adalah yang terhebat. Kita berdua hebat," jawab Maya. Matanya bersinar. Ia berdiri tegak, memimpin Rio menuju rumah mereka, menuju masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Maya Aditama, si ahli waris, si pejuang. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan. Ia telah menciptakannya. Kisah ini berakhir bukan dengan harta, melainkan dengan pembebasan.